Oke, baik, silakan Bu Yunisa. Oke, mungkin saya berdiri di sini ya. Masih pagi nih ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta workshop. Nih pentingnya menggunakan software yang tepat untuk analisis data ya dalam penelitian ilmiah. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yunisa Astiarani. Saya seorang dokter dan mengambil Master Public Health atau Kesehatan Masyarakat di Seoul National University. Saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Gizi dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Purple Analytics dan IBM, Ibu Lingga, Ibu Preti ya sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman saya menghandling data kesehatan ya. Menggunakan SPSS yang saya rasa sampai saat ini masih sebagai satu-satunya yang paling user friendly untuk statistik ya, dari berbagai software statistik yang saat ini makin maju berkembang gitu ya. Mungkin sedikit pasti ada weakness-nya, salah satunya mungkin harga, tapi saya rasa karena kemudahan dari SPSS ini ya, terus kemudian sekarang SPSS 28 saya diberikan trialnya, sudah bisa handling meta-analisis, yang saya rasa yang paling signifikan untuk perubahan di SPSS 28, karena sangat luar biasa. Jadi lebih mudah untuk membuat systematic review dan meta-analisis. Oke, mungkin saya sedikit memperkenalkan ya. Bapak Ibu ada yang dari kesehatan, maaf. Dari mana? Dok? Dokter ya dok? Ya. Dari departemen apa dok? IKM juga. Jadi mungkin pasti sudah sangat akrab ya di sini. Saya rasa penelitian di sektor kesehatan ini dasarnya adalah ilmu epidemiologi. Jadi semua yang ada di dalam textbook kedokteran, ya baik occurrence, kita bilang kemunculan suatu penyakit, distribusinya, terus bagaimana prosesnya di dalam tubuh, itu semuanya berdasarkan penelitian epidemiologis. Gitu. Nah, ilmu epidemiologi ini oleh Porta ya, didefinisikan sebagai sebuah studi atau ilmu yang mempelajari occurrence, jadi kemunculan, terus kemudian distribusinya, penyebaran penyakit, ya. Ini health related events bisa apa saja ya, penyakit, masalah kesehatan, statusnya dan prosesnya pada populasi yang spesifik. Makanya di dalam penelitian kesehatan pasti ada tuh di Indonesia, di kabupaten mana, di area mana, di komunitas mana. Ya harus spesifik populasinya. Termasuk di dalamnya studi terkait faktor yang mempengaruhi, baik yang bisa diubah maupun yang tidak bisa diubah, yang meninfluencing atau mempengaruhi proses tersebut. Dan akhirnya pengetahuan ini diaplikasikan setelah kita tahu occurrence-nya, bagaimana distribusinya, seperti yang COVID saat ini sedang terjadi, kita mengaplikasikan, entah itu intervensi kah, entah itu pencegahan kah, untuk mengontrol health related problem. Jadi intinya memang dari epidemiologi. Nah, penelitian epidemiologi di kedokteran dan kesehatan, terutama deal with tadi ya, kemunculan seperti COVID-19, itu sebetulnya apa sih? Virus SARS-CoV-2 ini apa? Terus bagaimana sifatnya? Secara struktur bagaimana? Terus bagaimana distribusinya? Bagaimana dia menular? Ya, bagaimana dia menular dari orang ke orang? Terus statusnya saat ini, kematiannya, fatality case-nya, angka kematian yang disebabkan oleh COVID misalnya. Terus kemudian prosesnya di dalam tubuh dari masuk sampai menyebabkan penyakit, dan determinants-nya, apa yang mempengaruhi, apa yang membuat berat. Kalau sekarang kita sudah tahu ya, banyak komorbid yang memperberat penyakit coronavirus, seperti penyakit-penyakit non-communicable disease atau penyakit tidak menular, ya penyakit jantung, itu ada determinants-nya. Nah di sini setelah mengetahui yang di atas, kita aplikasikan, entah itu intervensi, ya, intervensinya, pengobatannya, ya, ataupun pencegahannya, bagaimana mencegah menular lebih banyak dan menyebabkan destruksi lebih besar. Sebetulnya tujuannya itu untuk kontrol health related events. Gitu. Nah dari sinilah epidemiological study design atau desain studi itu diturunkan. Desain studi sebetulnya kita bilang masih dalam debat. Apa sih boundariesnya? Ya, istilahnya batas-batasnya itu apa? Banyak yang menyebutkan desain studi itu macam-macam, berdasarkan waktunya, berdasarkan jenis datanya, segala macam. Tapi kesepakatan diperoleh di sini
bahwa desain studi mengacu pada cara, metode, dan metodologi yang digunakan di dalam sebuah riset untuk memperoleh informasi, untuk menjawab spesifik question atau penelitian atau pertanyaan penelitian. Ya, bisa macam-macam nanti. Mungkin kalau berbagai sumber ada yang berbeda untuk skupnya, itu ya. Tapi secara kesepakatan umum adalah itu, metode dan metodologinya untuk memperoleh informasi. Ini dulu saya diajarin waktu di saya kuliah ya S2, ada 3 interaksi. Pada saat kita mau melakukan studi kalau di kesehatan ya, proses yang paling penting nomor 1 kalau belum pernah membuat riset adalah menyusun pertanyaan penelitian dan hipotesis. Terus baru kemudian kita tentukan studi desain apa yang bagus gitu. Terus baru studi desain apa yang tepat, kita ke analytic plan. Tapi dulu profesor saya nggak ngajarin gini. Dia bilang, karena lihat ada interaksi 3, sebetulnya kamu boleh mulai dari mana saja, katanya. Bahkan dari analytic plan dulu boleh, kamu boleh menentukan studi desainnya tergantung punya resource atau tidak, gitu kan? Atau mulai dari yang seharusnya, gitu, membuat research question. Kenapa ini mulai muncul? Dibilangnya tidak salah kalau mulai dari analytic plan. Kalau di kedokteran atau kesehatan sekarang itu punya data yang nganggur banyak sekali. Termasuk data-data multicenter ya, rumah sakit, rekam medis, itu banyak yang tidak dieksplor. Padahal banyak orang pengen tahu kondisi Indonesia tuh seperti apa sih gitu. Contohnya COVID ya, informasi tentang COVID yang baru, new emerging disease. Hampir tidak ada studi multicenter setahu saya untuk clinical karakteristik di Indonesia. Karakteristik klinis orang Indonesia yang kena penyakit COVID itu seperti apa? Yang multicenter loh ya, bukan yang single center, cuma di rumah sakit tertentu. Itu hampir nggak ada. Jadi banyak sekali data yang nganggur istilahnya. Banyak sekali data sekunder termasuk demographic health survey yang paling terakhir adalah 2017, itu publikasinya sangat sedikit. Padahal datanya luar biasa kaya. Jadi analytic plan ini berasal ya, kita mulai dari analytic plan karena banyak data yang nganggur gitu. Banyak data yang tidak diolah, informasinya tidak disampaikan. Akhirnya kalau kayak saya nih ya, naturnya biostatistik, pengennya lihat natur datanya dulu. Pengen lihat informasi apa yang didapat dari data tersebut. Baru kemudian akhirnya menyusun hipotesis dan membuat draft. Sering sekali seperti itu gitu. Ya, karena saya rasa banyak sekali data yang bisa dieksplor, termasuk kita bisa meminta sampling dari data BPJS gitu ya. Nah, epidemiological research dibagi 2. Ini yang paling sering saya rasa kalau di medical research ya, atau riset kesehatan atau kedokteran, ini adalah yang pendekatannya kuantitatif. Beberapa pertanyaan penelitian memang kebanyakan, biasanya kalau di medical research mereka mintanya angka. Berapa persen sih 5-year survival rate untuk kanker tersebut, kanker tertentu gitu ya. Berapa sih angka kematiannya kalau penyakit tertentu? Mintanya angka terus. Jadi memang kalau di statistik kesehatan ya, di kedokteran terutama menggunakannya pendekatannya kuantitatif. Seringnya, tapi bukan berarti terbatas itu. Bisa juga gitu, memang ada beberapa fenomena yang kita memang lebih baik dijawab dengan pola, feature atau tema tertentu, grouping tertentu, itu yang disebut sebagai research kualitatif. Biasanya digunakan untuk preliminary study, untuk kualitatif study ya, atau kualitatif research. Kita pengen lihat sebuah fenomena tertentu, biasanya kalau di sosial mungkin banyak sekali research kualitatif. Kalau kita mau lihat patterns ya, biasanya tema di dalam data. Nah, ini yang saya bicarakan lebih ke arah kuantitatif, yang paling sering dipakai untuk riset kesehatan. Sekarang nih anak-anak di FK mau nggak mau harus bisa penelitian. Kenapa? Karena sekarang udah wajib ada namanya karya tulis ilmiah atau istilahnya skripsi. Di kedokteran tahun saya belum ada. Jadi dulu saya juga kalau belajar penelitian, buat apaan sih? Nggak ngerti saya buat apa, nanti kedepannya juga saya nggak tahu mau neliti apa gitu ya. Untuk apa? Nah saat ini ada sedikit forcing, istilahnya kita bilang enforcing factor gitu ya. Supaya artinya memaksa mereka untuk belajar penelitian. Tapi dari yang dipaksa itu mungkin hampir 30% ternyata mereka tertarik gitu meneliti. Jadi kalau dilihat
secara 2 tahun terakhir mungkin ya, karena memang kita WFH, kemarin banyak online di rumah ya, terkait pengajaran, riset terkait kesehatan luar biasa meningkat, ratusan persen publikasinya, karena kita punya waktu untuk meneliti gitu. Dan ternyata banyak yang tertarik gitu ya, meneliti. Nah, saya rasa saya juga terkejut gitu ya, waktu dulu saya boro-boro deh biostatistik, tertarik aja enggak gitu. Tapi pada saat sudah mulai nyemplung, melihat fenomena apa yang bisa dieksplor, memberikan informasi, menambah literatur, ya evidence, luar biasa. Saya rasa saya lebih senang meneliti sekarang dibandingkan ngajar gitu. Karena menyenangkan gitu ya prosesnya ya, pada saat kita logical reasoning. Dan di sini quantitative research menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisis data ya, jadi informasi. Nah, sumber data kalau di kedokteran itu sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama yang dihitung, kita bilang counting, yang kita hitung, entah itu apapun, misalnya pasien yang datang, jumlah pasien datang, segala macam yang dihitung, yang dimonitor tiap hari misalnya ya. Yang kedua yang diukur, measuring, ya, yang diukur, itu kadar kolesterol, kadar gula darah, kadar apa ya yang di laboratorium. Terus kemudian yang ketiga adalah data sekunder. Data sekunder misalnya dari rekam medis. Itu biasanya kalau di penelitian kesehatan. Tapi sumbernya macam-macam. Bisa dari pemeriksaan, ya, dari health data, kita bilang health monitoring pada pasien yang dirawat inap, imaging, laboratory results, itu bisa didapatkan. Bahkan sekarang saya rasa yang saya bilang tadi, waktu itu BPJS pernah melakukan sosialisasi di FK Atmajaya bahwa data mereka bisa diambil secara sampling. Gitu. Jadi banyak sumbernya untuk dianalisis untuk data kesehatan. Nah, studi desain kalau di kedokteran terutama ya, ini yang tadi saya bilang sebetulnya boundariesnya banyak sekali ya, definisinya juga banyak. Tapi ini yang saya ambil ya, ini dari Daniel ya. Jadi ada basic studies yang berawal di laboratorium. Ini animal experiment biasanya, methods development biasanya di dalam in vitro atau in vivo. Terus kemudian studi observasional tanpa intervensi, ya, ini yang terkenal, deskriptif, dan analisis sebetulnya kalau cross sectional ini abu-abu ya, gray zone, bisa deskriptif, bisa analisis. Ya, kita sering mendengar ya, kalau deskriptif itu ya case report, ya case series gitu ya, ecological study itu bisa masuk deskriptif. Terus analytical, ini cross sectional yang melibatkan analisis atau test of association, case control, cohort, yang prospektif maupun yang perspektif. Lalu eksperimen, ini dengan intervensi, jadi kita membubuhkan istilahnya trial ya, atau sesuatu pada subjek kita gitu ya. Kita mau membuktikan efeknya, di sini adalah eksperimental, ya terus kemudian ada economic evaluation, ini ada cabang sendiri terkait cost analysis dan burden kesehatan. Dan yang terakhir sekarang sedang populer, terutama di era pandemi adalah meta-analisis dan systematic review. Populer kenapa? Karena dulu kalau terutama untuk skripsi, KTI, tesis ya, susah ya mendapatkan data secara langsung kemarin pandemi kemarin. Susah turun ke lapangan, jadi kita banyak yang beralih gitu. Kenapa nggak membuat meta-analisis, systematic review? Walaupun saya rasa sih kalau di S1 ini bukan kompetensi ya. Cuman kalau akhirnya ya mau nggak mau karena situasi saya rasa banyak yang akhirnya belajar ke meta-analisis. Nah, semua basic studi maupun eksperimental di dalam SPSS ini ada ya. Kalau basic studies biasanya yang dipakai uji statistiknya biasanya untuk membedakan two population means ya, bisa menggunakan yang parametrik yang sesuai dengan distribusi normal maupun yang non parametrik gitu, yang tidak sesuai distribusi normal. Semua di SPSS sangat mudah kalau menurut saya ya. Terus ada comparison to population proportion, ini juga bisa dilakukan di SPSS. ANOVA untuk yang parametrik, yang non parametriknya adalah Kruskal-Wallis untuk 3 atau lebih dari grup populasi. Terus kemudian biasanya karena eksperimental juga bisa membuat teori, biasanya methods development pada basic studies digunakan pet analysis. Ini di SPSS juga bisa menggunakan pet analysis regresi metodenya. Cuman memang satu yang saya nggak tahu ya, mesti dikonfirmasi ke
IBM setahu saya SEM belum ada ya. Structural Equation Modeling adanya di AMOS ya. Setahu saya di AMOS, tapi kalau yang di SPSS-nya untuk SEM memang nggak ada. Tapi untuk peta analisisnya saja saya rasa udah cukup baik di medical studies, itu sudah bisa dilakukan. Nah, kalau observational study, ya kebanyakan sih ini tes yang dipakai ya. Yang lain mungkin ini yang berbeda dari yang tadi saya sebutkan adalah korelasi. Korelasi itu sering sekali ya dipakai di penelitian kesehatan. Yang parametriknya adalah Pearson, yang non parametriknya adalah Spearman. Ya. Nah, prediction yang sekarang saya rasa lagi ngetrend prediction. Prediction ini adalah salah satu core atau basic dari data science ya, yang sekarang saya rasa sedang trennya ke sana ya, untuk machine learning, artificial intelligence, karena memang digital health sekarang sedang arahnya ke sana. Ini menggunakan basic prediction ya, rata-rata menggunakan pastinya adalah regresi. Ini semua ada di dalam SPSS, termasuk survival analysis. Tapi saya coba untuk survival, sebetulnya mudah, semuanya mudah dilakukan di SPSS. Cuman mungkin tricky kalau survival analysis untuk estimation dan segala macam itu harus kita tentukan sendiri, hati-hati di dalam menggunakan survival analysis di SPSS. Ya. Nah, sekarang yang fitur yang saya rasa luar biasa ada di SPSS adalah meta-analisis. Udah nggak perlu lagi menggunakan yang lain ya. Dulu kalau memang sih Stata ada ya, dengan ini mudah sekali menggunakan meta-analisis di SPSS, baik yang continuous maupun yang binary. Jadi kalau continuous ini datanya biasanya rata-rata yang dikumpulkan di systematic review itu, misalnya kita mengumpulkan population mean ya, atau rata, datanya data continuous. Ini mudah sekali, tinggal langsung diklik, keluar forest plotnya, mudah, sangat mudah. Kalau binary biasanya kita pakai OR ya, biasanya kita menggunakan odds ratio. Ini juga sangat mudah, dan yang paling penting lagi ada meta-analisis regression atau meta-regression untuk menganalisis heterogenitas pada studi di systematic review. Ini saya rasa sih sebuah kemajuan besar. Nah, setahu saya selain meta-analisis itu ada satu yang jadi fitur di SPSS 28 adalah power analysis. Setahu saya untuk menentukan biasanya jumlah sampel yang tepat buat preliminary study, supaya kita tahu ya tingkat signifikansi pada studi yang mau kita jalankan. Saya rasa itu fitur yang buat saya sebagai analis sangat penting gitu dalam penelitian kesehatan. Nah, ini yang sedikit ya tentang validitas. Jadi di penelitian kesehatan ternyata banyak juga yang memulai studi-studi terkait validitas, terutama studi yang menggunakan kuesioner. Mungkin di sosial juga saya rasa di ilmu sosial banyak sekali yang menggunakan kuesioner, construct domain, ya itu sering sekali, dan itu memang kita kan memvalidity ya, istilahnya memastikan apakah kuesioner itu tepat mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, biasanya kalau secara statistik bagusnya sih kalau validity study harus ada beberapa runutan. Kita harus pastikan face validity-nya, ya. Kita harus konsulkan ke expert atau tinjauan pustaka, yakin benar domain yang disusur adalah benar. Nah, untuk statistiknya ini memastikan saja bahwa construct domain yang kita buat itu benar, gitu. Ini menggunakan, ini kebetulan saya sering pakai ya Principal Component Analysis (PCA) dan Exploratory Factor Analysis untuk memastikan domain yang saya buat dari kuesioner itu memang berkorelasi baik, gitu. Ya. Ini studi saya, tesis sebetulnya, menggunakan DHS tahun 2012, ya, Indonesian DHS, Demographic Health Survey, atau bahasa Indonesianya itu Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Ini karena saya dulu tahun 2014 ya, saya menggunakan yang 2012. Ada 2 step dalam penelitian saya. Jadi saya pengen melihat otonomi perempuan. Nah, otonomi perempuan itu kan didefinisikannya susah ya. Apa sih otonomi perempuan gitu? Nah, di sini saya mencoba karena menggunakan di sini banyak sekali pertanyaan terkait otonomi gitu ya. Saya mencoba mengkonstruk ada 3 ya, domainnya adalah decision making power,
women's position in the household, dan attitude mereka terhadap beating ya atau dipukul gitu ya. Nah di sini karena di dalam DHS banyak sekali pertanyaan terkait otonomi gitu. Nah saya pengen melihat apakah saya bisa mengkonstruk 3 domain ini. Ini berdasarkan literatur study sebetulnya ya. Nah di sini saya menggunakan 2 step. Jadi yang pertama adalah validitasnya, validity terhadap women's autonomy, ya 3 ini. Terus kemudian kita sambungkan ke outcomes. Saya memang mau melihat apakah otonomi ini berhubungan dengan pregnancy loss. Jadi hilangnya kehamilan atau biasanya lahir keguguran atau stillbirth ya di pregnancy outcomes. Ini teori kita bilang framework atau kerangka teorinya dari otonomi berpengaruh ke penggunaan kontrasepsi lah atau maternal healthcare utilization. Dan ternyata kalau di DHS ya itu kan survei kesehatan kita ya waktu itu tahun 2012 banyak sekali yang tidak dibolehkan ya menggunakan KB. Masih menjawab banyak sekali, hampir lebih dari 50% untuk using contraception terutama di beberapa provinsi di luar Jawa. Itu nggak boleh menggunakan kontrasepsi. Bahkan pergi ke fasilitas kesehatan pun harus izin suami. Kalau nggak izin suami nggak dibolehkan. Banyak yang dipukul. Itu hasilnya. Ya. Ini konseptual framework saya. Jadi saya membuat dulu step satunya adalah membuat women's autonomy ya dari beberapa pertanyaan terkait decision making power, position in household, dan attitudes terhadap kayak kekerasan dalam rumah tangga ya. Terus kemudian menghubungkan ini ke pregnancy loss. Ya, ini hanya codingnya saja bisa dilihat. Nah, kebetulan saya menggunakan SPSS, mudah sekali menghandling. Ini kelebihannya saya rasanya. Saya pengen lihat ini kelebihannya SPSS dalam menghandling DHS. DHS itu punya cara untuk dianalisis. Jadi mereka punya metode yang harus dituruti. Pertama, weighting untuk sampling. Ya, karena kan mereka dari seluruh provinsi. Ya, dari seluruh provinsi di Indonesia ada beberapa provinsi lah menggunakan sampling block. Jadi analisisnya nggak bisa dianalisis langsung. Kita harus menggunakan weighting. Nah, weighting di SPSS sudah langsung klik. Kita tergantung kita maunya weightingnya apa, variabel weightingnya. Terus kemudian menggunakan sampling factor. Di situ baru kita boleh menganalisis data yang sudah di weight dan di sampling factor gitu. Dan SPSS saya menggunakan ada 4 statistical software dulu, ada SPSS, Stata, R, dan SAS. Menurut saya paling handy ya SPSS. Jadi saya memutuskan menggunakan SPSS. Jauh lebih mudah dibanding programming R ataupun SAS ya. Kebetulan dulu memang Seoul National University punya license-nya ya, saya untuk mahasiswanya diberikan itu. Jadi saya menggunakan pertama sampling factor dan kemudian weighting, kemudian menggunakan principal component factor analysis untuk membentuk variabel tadi, domain tadi ya, 3 dari otonomi perempuan tadi, baru kemudian masukkan ke dalam binary logistik. Ada hubungannya atau tidak terhadap pregnancy loss. Ada beberapa variabel yang difaktor. Ini contoh nih analisis pertama saya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan ini ada di DHS ya. Jadi saya kumpulkan pertanyaan yang mirip ya terkait decision making power. Ini saya yang memberi nama sih sebetulnya ya. Kalau membentuk domain kan kita yang memberi nama ya. Nah ini kebetulan variance-nya memang kurang dari 60%, tapi ini yang bagusnya adalah kalau pakai PCA kita tahu nih harusnya satu domain itu lebih dari 60%. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dibuang gitu ya, sesuai dengan permintaan atau misal konsep kita. Konsep kita. Di sini kalau nggak salah yang ini 54 variance-nya, 48 ini 51. Tapi satu pertanyaan dibuang, kalau nggak salah yang ini yang terakhir, terus kemudian ini juga yang terakhir semuanya di atas 70% variance max-nya. Jadi terbentuklah variabel laten 3 ini ya dari beberapa pertanyaan tadi. Itu ya, decision making power, women's position in the household, dan attitude toward beatings. Dan ternyata yang 2 ini berhubungan dengan pregnancy loss. Ini pengalaman saya. Nah yang kedua
itu validity ya, jadi ada step validitas. Yang kedua, ini yang saya rasa agak baru kemarin, saya juga menggunakan SPSS 26, kebetulan saya beli sendiri waktu itu, menggunakan ROC AROC ya di sini ya, Receiver Operating Characteristic Curve, untuk melihat beberapa anthropometric index seperti BRI, BMI, ya, body roundness. Itu kita pengen lihat ya seberapa sensitif mereka terhadap prehypertension. Tuh, di mahasiswa. Kebetulan ya mahasiswa, dan saya menggunakan hanya male students untuk menghilangkan pengaruh hormonal pada perempuan. Nah, di sini juga handy sekali saya rasa, SPSS sudah bagus sekali. Saya kebetulan memakai 2 waktu itu untuk konfirmasi Stata dan SPSS gitu ya. Dan yang paling bagus saya rasa perubahannya dari dulu saya pakai 23 sampai ke 26 adalah grafik ya. Grafik sudah jauh lebih meningkat signifikan. Saya rasa yang 26 saya belum pakai, tapi saya rasa ada signifikan improvement. Dan ini keluaran dari SPSS-nya gitu ya. Di sini kita lihat semua indeksnya kecuali APSI itu ternyata bagus memprediksi prehypertension, tapi tetap yang paling baik adalah BMI. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi BMI yang paling tinggi sebetulnya untuk memprediksi prehipertensi. Dan ternyata makin ke sini ya, mahasiswa itu kolesterol, tingkat kolesterolnya aja udah tinggi banget. Apa karena jajanannya kali ya? Gorengan semua. Kita juga kayaknya ya Bu. Saya juga kali. Nggak tahu juga. Saya takut periksa gitu ya. Saya takut periksa karena pasti di atas 200. Nggak takut? Udah ya Pak? Udah tahu ya Pak? Oh 2 bulan sekali. Gimana Pak? Bagus? Oh jelek. Rutin tapi jelek ya. Oh udah nggak takut. Nah saya belum, jadi takut. Ya, takut. Iya, karena sekarang susah sekali ya menghindari. Ini salah satu yang kenapa saya bilang dulu agak novel ya waktu saya bikin penelitian ini. Kok prehipertensinya banyak? Itu udah dicek 2 kali dengan ukuran validitas ya. Kita bilang mengukur dengan tensi yang sama, 2 kali tetap cukup tinggi. Ya sekitar 28-30%. Di antara mahasiswa yang sangat muda gitu ya. Jauh lebih muda dari saya, walaupun saya juga muda Bu. Tapi dia jauh lebih muda dari saya gitu ya. Tapi ternyata tinggi sekali untuk prehypertension. Jadi kita perhatikan mereka juga polanya ya. Sekarang MSG juga tinggi ya di jajanan, gula gitu. Generasi. Nah, begadang juga makannya lebih banyak gitu. Sekarang makanya menarik sekali untuk penelitian nih. Orang Indonesia banyak penyakitnya ya. Pak jadi subjek penelitian saya boleh? Mau boleh. Oh sambil kerja. Itu bagus. Kenapa? Karena pengaruh hormonal. Jadi kita menghilangkan sebenarnya kan kalau penelitian itu yang pertama kali kita, kalau susahnya kalau penelitian cross sectional ya atau observasional itu kita mengontrol bias ya atau variabel pengganggu gitu. Banyak caranya. Yang pertama adalah dengan inclusion exclusion kriteria. Terus kemudian kalau misalnya susah banget namanya observasional ya, kita nggak bisa kontrol ya kita pakai biasanya statistical analysis untuk confounding analysis bisa. Tapi kalau kita bisa singkirkan kenapa enggak gitu. Kita singkirkan dulu tuh variabel pengganggu. Itu sih mungkin pengalaman saya di SPSS saya rasa sih yang paling handy. Sampai saat ini saya masih paling utama menggunakan SPSS dibandingkan yang lain. Walaupun saya ada license untuk R, tapi untuk statistical terutama untuk kedokteran jauh lebih handy menggunakan SPSS. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih.